Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini kita coba untuk belajar membaca serta memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk bersama-sama belajar membaca surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7. Nanti mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang hukum-hukum tajwidnya. Tidak semuanya sih, hanya beberapa saja. Nanti di sini kita sifatnya sama belajar. Nanti kalau ada bacaan saya yang salah ataupun kurang pas, boleh sama-sama saling mengingatkan. Baik, langsung saja kita masuk untuk mencoba membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masuk ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada lafzul jalalah, kemudian didahului oleh huruf yang berharokat kasrah, maka lafaz Allah atau lafzul jalalah ini kita baca tipis ya. Jadi bismillahi. Berbeda dengan ketika ada lafzul jalalah sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat dhammah atau fathah. Itu tebal. Contoh Nasrullah. Contoh lain Allah. Kalau di lafaz bismillah ini lafzul jalalahnya didahului oleh huruf yang berharokat kasrah, maka dibaca tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada huruf ra. Jadi kita masukkan dari huruf H ini, kita masukkan ke dalam huruf ra. Kemudian catatannya yakni usahakan kita jangan terlalu banyak bergetarnya di sini. Contoh Bismillahir, itu terlalu banyak. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini ada mad arid lisukun. Jadi kalau mad arid lisukun ini kita boleh membaca 2, 4 atau 6 harakat. Tergantung kita membacanya dari awal harus konsisten. Kalau kita dari awal mad arid lisukunnya ini 2, maka ke bawahnya juga 2, 4 ke bawahnya 4, 6 ke bawahnya juga panjangnya 6. Jadi harus konsisten dalam satu membaca. Langsung ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini usahakan di alif lam ini jangan sampai mental, karena ini bukan termasuk huruf qalqalah yang harus dibaca mental. Jadi kalau kita belum terbiasa atau belum pandai, maka boleh dipisah dulu latihannya. Alhamdu. Nanti kalau membaca kita praktekkan, kita sambung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini juga sama. Alif lam ini jangan sampai kita baca mental. Kemudian huruf A ada fathah berdiri, maka
Ini kita baca panjang 2 harokat seperti mad tabi'i. Ini pun mad tabi'i harfi, maka kita baca panjang 2 harokat. Lanjut ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Kita ulang lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ulang lagi. Maliki Yaumiddin. Di sini kita bacanya bukan yau tapi yau. Maliki Yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di huruf ya ini harus kita tasydidkan huruf ya-nya. Jadi iya seperti itu. Kemudian di sini di huruf ya juga ada alif dan didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka ini hukumnya jatuh kepada mad tabi'i. Jadi kita baca panjang 2 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini juga mad tabi'i, ada alif, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka kita panjangkan 2 harokat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ha ini ha besar, jadi dia tempat keluarnya atau makhrajnya dari tenggorokan paling jauh atau aqsal halqi. Dia hurufnya ada 2, yaitu a atau hamzah dengan ha. Jadi kita bacanya besar huruf h-nya ini. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini huruf nunnya langsung kita masukkan ke dalam huruf shad. Karena huruf shad ini mempunyai tasydid, maka kita langsung masukkan. Jangan sampai kita baca panjang di sini, tapi kita langsung masukkan. Untuk hukum tajwidnya yakni alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam. Karena ada alif lam, kemudian di depannya ada huruf syamsiyah, maka kita masukkan. Tidak dibaca ihdinal, tapi ihdinas sirata. Seperti itu. Kemudian huruf ro kita baca tebal karena ro ini berharokat fathah, dan kemudian juga kita baca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya fathah. Kemudian huruf to kita baca tebal ya. Huruf to ini kita baca tebal. Jangan sampai kita baca tidak tebal. To. Nanti kalau harokatnya kasroh akan terlihat ti. Kalau misalkan kita baca fathahnya to, nanti pas kasrohnya terlihat ti. Jadi sama dengan huruf ta. Oleh karena itu kita baca tebal. Po. Usahakan lidah kita itu naik ke atas langit-langit mulut. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini ada huruf qaf, maka huruf qaf ini jangan sampai kita sama membacanya dengan huruf kaf. Jadi kalau qa terus kasrohnya qi, jangan sampai ki, nanti itu jatuhnya huruf kaf. Coba latihan kita. Baq. Kita baca lagi. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini ada nun mati bertemu a, berarti dia jatuh kepada idhar. Maka kita bacanya jelas dia. An'amta, an'amta. Kemudian ada mim sukun bertemu ta, ini juga dibaca jelas karena dia termasuk idhar syafawi. An'amta. Kita ulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim. Di sini ada huruf ghin, maka jangan sampai kita mental baca di sini. Jangan sampai ghairil ada pantulannya. Misalkan kita jangan baca memantul di huruf ghin ini. Ghairil maghdubi 'alaihim. Seperti itu. Kita ulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ada huruf dhad, maka ketika kita membaca waladdallin, di sini huruf dhad ini ada satu sifat khususnya, yakni istitalah. Maka ketika kita membaca waladdallin, di sini huruf dotnya tidak seperti ini membacanya waladdo, tapi masih ada suaranya walallah. Jangan sampai waladdo, tapi walallah, karena huruf dot ini mempunyai sifat istital. Lanjut. Waladdallin. Amin. Kemudian huruf dot ini kita baca panjang. Kita panjangkan membacanya. Berapa panjangnya? 6 harokat atau 6 ketukan. Ini jatuh hukumnya kepada mad lazim mutsaqal ilmi. Jadi baca panjang 6 harokat. Kemudian kita masukkan ke huruf lam. Kita panjangkan dan kita masukkan ke huruf lam. Panjangkan 6 harokat, kita masukkan ke huruf lam. Waladdallin. Sadaqallahul azim.